Kira nggak aktif terus. Halo? Mama? Ada apa, Ma? Mama ini kenapa sih? Ma, aku udah yakin sama pilihan aku, Ma. Lagi pula dia tuh orangnya baik kok. Dia sayang sama aku, dia perhatian sama aku. Nggak mungkin lah dia aneh-aneh. Apa? Sekarang Mama mau pernikahannya diundurin? Mama yang bener aja dong, Ma. Semuanya kan udah disiapin. Ya udah deh. Kalau gitu, nanti kita omongin lagi pas Mama kesini aja. Iya, iya. Ya. Chat, lo kenapa? Tadi kayaknya ada yang megang kaki gue. Narik kaki lo. Lo pasti lagi stres ya, bentar lagi mau married. Beneran kok. Nggak ada siapa-siapa. Lo bukannya besok ya, balik dari Singapura? Iya, seharusnya besok. Cuman bos gue suruh gue balik hari ini buat nyiapin bahan buat klien besok di Bali. Enak banget sih. Kerja lo tiap hari tuh muter-muter, keliling, jalan-jalan ke sana ke sini. Ya lo sih milihnya jadi desainer. Gue kan periklanan. Jadi jalan-jalan terus hotel dibayarin, tiket pesawat dibayarin, terus shopping terus. Enak ya, mulai ya bikin orang sirik. Udah, ke kamar dulu. Pagi. Lama banget sih.
Sorry ya gue telat. Permisi Mbak, Mas, mau pesen apa? Mas, Mbak. Beberapa hari ini gue ngerasa kayak ada yang aneh deh. Kayak ada orang lain di rumah ini. Lo mulai ngaco lagi nih ngomongnya. Stres deh nih anak. Ya, gue juga gak yakin sih. Mudah-mudahan aja itu cuma perasaan gue. Gini Nat, lo tuh seharusnya fokus sama masa depan lo. Bentar lagi kan lo married. Lo akan punya hidup baru sama laki-laki yang lo cinta. Jadi seharusnya lo tuh fokus sama itu aja, biar lo gak stres gini. Halo? Ah, kenapa sih susah banget dihubungin? Sayang. Hai. Apa datang ya, Pak? Baru tadi pagi. Ya udah, kita jalan ya. Jalan ya, Pak? Sayang, kamu lihat deh, yang ini bagus ya? Terserah kamu aja, sayang. Kalau kamu gak suka, aku bisa cari yang lain. Bagus, sayang. Kamu lah yang pilih, kan kamu lebih ngerti fashion daripada aku. Kamu kok angin-anginan gitu sih? Sayang, aku calon suami yang ngedukung kamu. Apapun pilihan kamu, aku yakin itu yang terbaik. Dan sama I love you. Apa-apaan sih, yang ngagetin aja? Tadi kayak ada yang megang tangan aku. Udah. Kamu tuh parno ande orangnya. Masa di jalan? Udah. Aku beneran, tadi ada yang megang aku di sini. Iya, aku yang pegang kamu sini sekarang. Udah. Udah, gak ada pegang, aku aja. Misi, Pak. Iya. Si Yuda Maulana, Pak. Oh, iya, Mas Yuda. Saya mau tinggal di rumah susun ini. Oh, Yuda Maulana. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lantai berapa? 7. Sama dong. Baru ya di sini. Baru hari pertama. Oh, aku udah setahun lebih di sini.
Kamar lo. Iya, ini kamar aku. Permisi. Maaf, kamu punya obat nggak? Kenapa? Aku nggak tahu, tapi kok badan aku memar-memar. Bentar ya. Gue cuma ada ini. Coba aja. Iya, makasih ya. Oh iya, namaku Mara. Yuda. Makasih ya. Permisi. Kamu jangan mikir macam-macam deh. Nggak tahu deh sayang. Aku tahu kamu tegang mikirin pernikahan kita, tapi you shouldn't be so tense. You should relax. Coba deh. Waktu yang menurut kamu itu panjang, itu sebenarnya pendek. Sangat pendek. Mungkin sekarang ini kamu bisa santai. Tapi aku nggak bisa. Kita tuh mau nikah buat apa sih? Ibadah. Menjalin rumah tangga. Sama bikin cucu yang banyak buat orang tua kita. Tapi aku takut sayang. Kenapa mesti takut? Yang belum terjadi nggak usah dipikirin. Ntar kamu gila deh. Mau kamu gila? Enggak. Dan yang paling penting yang aku yakin, aku sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku? Sayang. You know I love you? I know you love me. Bener? Udah, aku mau ke belakang. Gemes banget. Jangan sama kamu. lama-lama kamu. Halo. Iya Mbak Yanti. Iya. Kalau menurut aku sih siapapun orangnya, siapapun fotografernya, kalau hasilnya memang bagus, nggak apa-apa. Iya. Makasih ya Mbak ya.
Masalahnya pintu itu dikunci. Kamu cuma masuk itu aja. Pintunya udah aku kunci kok. Kamu sengaja kan? Biar aku balik lagi. Udah feeling ya? Pasti udah ngebayangin mau ngapain. Yuk. Aku lagi capek. Ya udah. Aku ngerti. Kok nggak aktif sih? Kenapa? Enggak kenapa-napa. Udah makan belum? Kenapa emang ya? Enggak, aku mau makan di luar. Kalau misalkan kamu bareng atau mau nitip. Enggak, makasih ya. Kayaknya aku cuma mimpi buruk aja.
bukan mimpi buruk soal pernikahan kita kan? Jadi kan kita nikah. Kamu tuh udah siap belum sih jadi suami aku? Apalagi sih aku cari kamu? Karena aku udah punya rumah, aku punya mobil ada. Nah satu, istri yang cantik, biar punya anak-anak yang ganteng sama cantik kayak mama bapaknya. Oh, kamu sekarang malah nanya balik ke aku. Kan dari awal aku yang udah sabar-sabar ngadepin kamu sampai akhirnya aku siap jadi istri kamu. Iya, aku yang salah. Dulu aku bandel. Aku ngakuin itu. Ya, kan sebelum aku kenal kamu. Semakin aku kenal sama kamu, semakin dekat sama kamu, semakin yakin kok. Cuman kamu beda dari aku, dan aku gak sabar menikahi kamu. Dan membangun rumah tangga sama kamu. Punya 5 anak sama kamu. 5? Iya. Banyak banget anaknya. Dan lagian, kalau aku gak nikah-nikah, aku lapuk, terus tua siapa yang jadi? Aku nikah sama kamu kan, kamu jagain aku. Apaan sih ngomongnya jadi ngantor gitu? Nanti, sahabat nih kamu. Handphone aku. Kamu kenapa tiba-tiba bengong gitu? Kamu dapat dari mana ini? Kotak itu. Tadi waktu aku mau berangkat kerja, kotak musiknya ada di depan rumah. Nggak tahu siapa yang naruh. Tiba-tiba ada aja depan rumah. Aku tuh gak suka banget. Kamu nemu barang jangan, kamu main masukin ke rumah kamu. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba sewa cuman gara-gara kotak musik? Barang ini, saya buang. Ya? Nah, aku gak suka kamu main ngambil-ngambil barang dari jalan kayak gitu. Ya? Aku buang dulu. Hei! Sayang! Ah, itu mah cuman halusinasi aja kali. Ya lo gampang ngomong gitu. Orang gue yang ngerasain kok. Gini ya, menurut gue, lo mendingan nonton film kartun aja yang lucu-lucu gitu supaya... Tapi semalam tuh gue ngerasanya apa ya? Aneh deh pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke gini, lo coba pikirin, lo ada masalah nggak sama siapapun? Kayak problem sekecil apapun gitu. Nih ya, gue sama bos gue di kantor baik-baik aja. Sama teman-teman kantor juga perasaan gak ada masalah. Apalagi sama teman-teman gue yang lainnya. Gak ada apa-apa. Iya kan itu menurut lo.
Cuman kan lo nggak tahu apa yang ada di otak mereka, di hati mereka. Ya kan? Ya menurut gue sih kali aja ada yang punya problem sama lo. Mungkin. Coba lo pikirin. Yaudah, gue jalan ya. Bye-bye. Good luck. Mau kemana kamu? Kamu ngagetin aku deh. Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu nggak kantor? Ini aku mau ke kantor. Aku mau mandi dulu ya. Ya udah. Jangan parnoan ah. Bau apaan ya? Lu kecium nggak kan? Kayak bau bangke gitu. Baunya nyengat banget deh. Pak, kalau ada surat buat saya kabarin ya. Pak, cepet dulu dong Pak Irfan ya. Pak. Halo. Iya, saya mau minta nomor teleponnya Yuda Kelana. Iya. Tolong dikirimin ya SMS-in aja. Iya, terima kasih. Kamu tadi sama siapa? Maksud kamu, aku sendiri sayang. Enggak, tadi aku lihat kamu tuh sama perempuan. Maksud kamu siapa? Bukan Eva kok. Dari tadi aku sendiri sayang, sini duduk. Aku dari tadi sendiri nungguin kamu. Beneran?
Kamu apaan sih? Jangan bikin parno deh. Nggak apa-apa kok. You okay? Benar? Ya udah. Yuk. Ayo ah. Mas Tari mau pesan pesanan seperti biasa? Enggak, Mbak, ntar aja. Cappuccino latte hangat? Nanti aja, Mbak. Saya lagi nunggu calon istri saya, Mbak. Tiramisu cake? Mbak, ngerti nggak sih, Mbak? Nanti aja. Nadine! Nadine! Halo? Kamu di meja 23? Oke. Aku sana ya. Sayang, Sayang, kamu dari toilet ya? kamu kali ini dari toilet. Kamu nyampe tadi, ke toilet tadi. Aku dari tadi di sini kok. Tadi aku tuh kejar kamu, karena aku lihat kamu ke toilet, sayang. Aku dari tadi di sini. Kamu salah lihat orang mungkin. Iya kali. Nanti temenin aku yuk ketemu sama fotografer. Aku udah telepon dia dan aku juga udah dapet alamatnya. Ya, nggak usah kesana lah. Janjian di luar aja, kenapa sih? Dia kalau hari ini nggak bisa. Ya udah kan nggak usah hari juga, sayang. Ngapain sih dipaksa? Kan bisa besok. Aku kesana tuh mau lihat hasil foto-fotonya dia. Kalau kamu nggak mau nemenin juga nggak apa-apa kok. Gitu aja ngambek, ntar dianterin. Ngambeknya seksi kok. Mbak, Mas mau pesen apa? Aku ice cappuccino dan dia light Tahu tea. aja. Kamu segala sesuatu nggak usah terlalu dipikirin dong, sayang. Aku nggak ngerti, aku bingung. Makin hari-hari aku tuh makin aneh. Kalau semua kamu pikirin, kamu bisa stres, kamu bisa gila loh. Mau kamu gila? Kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku ada temen dokter, dia bisa bikin kamu resep obat penenang, oke? Obat penenang. Hei Terry, aku tuh nggak gila. Aku masih waras. Aku nggak perlu obat penenang. Aku tahu, tapi cuman buat bantu biar kamu bisa relax, kamu bisa tidur. Kamu yakin fotografernya di sini? Iya, aku udah telepon kok. Kita ini masuk dulu, kita cek ya. Selamat sore Pak. Ya, sore. Saya mau ketemu dengan Yuda Maulana. Kalau nggak salah itu dia kamar 713. Oh, iya, Yuda. Ada. Silakan Mbak naik. Ya, terima kasih. Ya, sayang.
Sayang, sayang kamu nggak apa-apa? Sebentar. Ya, halo? Ya. Saya segera ke sana ya. Dari siapa? Sayang, sorry. Aku harus ke kantor. Sebentar ya. Emang penting ya? Maafin aku ya. Kamu nanti pulang naik taksi aja, sayang ya. Oke. Dengan Yuda Kelana. Iya, saya Yuda. Ada apa? Saya yang telepon tadi. Silahkan masuk. Tadi mau janjian di luar aja. Tadi saya sekalian jalan pulang, makanya saya mampir ke sini. Tadinya juga calon suami saya mau ikut. Cuman dia ada urusan. Kamu udah biasa foto-foto untuk acara wedding? Sebelumnya saya pernah kerja di wedding organizer. Tapi saya lebih memilih untuk keluar dan freelance saja. Oh, kalau saya sih cuman pengen hasilnya bagus aja. Saya jamin pasti bagus. Sebelumnya udah dapat lokasi buat fotonya di mana? Belum dapat, masih cari-cari karena belum ada yang serak aja. Saya udah lokasi bagus. Waktu saya foto buat prawedding itu lokasi di gunung dan landscape-nya bagus banget. Dan saya yakin itu cocok buat Mbak. Oh ya? Kamu udah pernah ke sana? Iya. Kalau ada waktu saya bisa bawa Mbak ke sana kok. Boleh, boleh.
beruntung banget. Nih lihat, sahabat kurang baik apa coba? Gue bawain lo makanan baik banget. Enggak, lo kan tahu sendiri. Kalau gue tuh lagi jaga badan biar gue nggak kelihatan gendut pas di pelaminan nanti. Kenapa sih? Parno lagi? Gue juga nggak tahu. Tapi semakin hari, kejadian aneh yang gue rasain tuh semakin sering. Dan gue yakinnya kalau gue tuh digentayangin sama arwah-arwah yang nggak jelas. Oke. Balik ke yang kita omongin tadi pagi. Lo udah pikirin belum? Mungkin lo ada masalah yang belum lo selesaiin sama seseorang. Gini, biasanya ada orang yang meninggal dan mereka ngebawa dendam dan kebencian mereka. Nah, arwah mereka nggak mau pindah ke alam lain. Karena mereka tetap mau ada di sini untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi sebenarnya gue sendiri tuh nggak yakin, nggak percaya sama hal seperti ini. Sekarang kan lo yang rasain sendiri, digangguin sama arwah gentayang. Yaudah, gue mau ganti baju dulu ya. Lo nggak mau nih? Yud, bisa tolong aku nggak? Ada apa? Udah ada bau nggak enak. Tolong kamu periksain dong. Oh, ya udah. Kamu cium nggak baunya? Kayaknya baunya nggak dari sini deh. Coba di sana. Baunya berasal dari sini nih. Ini baunya tuh kayak tikus mati. Iya, aku mau ngebuka tapi pintunya tuh kekunci. Iya berarti kalau gitu ada kuncinya dong. Iya, ada cuma aku lupa naruh di mana. Lo kan tinggal di sini ya, lo tau dong kuncinya ada di mana. Iya sih. Waktu itu aku pulang kerja terus aku cari kuncinya nggak ada. Aku mau buka pintu gudang ini. Jadi mending kita keluar dari sini yuk. Pasti gue udah gak kuat banget sama baunya. Kayaknya lu kasih pewangi dulu deh. Soalnya baunya gak enak banget. Emang kamu nggak bisa usahain buat ngebukanya ya? Ya kalau lu mau sih paling kita bongkar pintunya. Aduh, mendingan nggak usah deh. Itu urusannya sama pihak pengelola. Apalagi aku udah telat bayar uang sewa selama 3 bulan. Mereka tuh paling males berurusan sama orang yang suka telat bayar gitu. Yaudah kalau gitu gue permisi dulu ya. Ntar kan kita coba lagi.
Lo kok kelihatannya parno gitu sih? Nggak tahu. Kepikiran gue. Nggak tenang. Ya karena ini juga baru pertama kali kan lo gelisah gara-gara dibayang-bayangin hantu atau arwah. Nggak ngerti deh. Yang jelas, apes banget hidup gue. Lo harus bertahan. Bertahan. Hei, Eva. Emangnya nggak ada cara lain ya? Nasihat lain untuk gue selain bertahan itu? Ya iya, lo harus bertahan, tapi sekalian cari jalan keluarnya. Ini apaan? Itu hadiah dari paranormal yang pernah kerja bareng kantor gue buat promosi kerjaannya gitulah. Baca. Lo ya, udah tahu gue lagi senewan kayak gini. Terus malah disuruh baca buku-buku mistik nggak jelas kayak gini. Males deh. Ya katanya lo butuh nasihat yang bagus dari gue. Ya udah ya nasihat gue lo baca ini Nadine. Emang lo sendiri udah baca? Belum. Ya udah, gue mau siap-siap ya. Gue belum kasih tahu ya. Besok gue ke kantor, abis itu langsung cabut ke airport, gue ke Bali lagi, ya. Terus gue sendirian lagi di rumah ini. Gue gak akan lama kok. Oke. Cintanya hanya Kenapa? mau cerita aja soal hidup. Akhir-akhir ini aku lagi ngerasa aneh aja. Maksudnya? Aku tuh kayak ngerasa sendirian. Kayak semua orang gak peduli sama keberadaan aku. Cuma kamu yang bisa aku ajakin ngobrol. Malah gue sebaliknya. Lagi setelah pacar gue bunuh diri. Gue gak peduli sama orang lain. Bahkan gue ngerasa aneh. Gue hidup, tapi hati gue mati. Makasih ya. Kamu udah mau dengerin aku.
Aku dikasih buku ini sama Eva, aku disuruh baca. Buku apa sih? Buku mengungkap perilaku arwah penasaran. Emang gak ada buku lebih bagus apa? Ketika arwah tercabut dari jasadnya, maka arwah pun menyerupai lubang hitam bercabang-cabang. Sehingga arwah mampu berubah wujud menjadi apapun yang dikehendakinya. Menurut kamu gimana? Sayang, mending kita bahas pernikahan kita yang sebentar lagi. Kayak beginian mulu. Kamu tahu nggak? Semalam aku diteror. Dan menurut aku, itu adalah teror tersadis dalam hidup aku. Dan waktu dia bilang, cintanya hanya untuk aku. Sayang, enough, please, enough. Kenapa kamu nggak ngebahas masalah foto prewedding kita yang belum? Daftar undangan, menu aja kamu belum milih? Hah? Kamu cuma udah pilih gedung. Kamu mikirin gak sih pernikahan kita? Kamu itu nggak bakalan bisa ngertiin aku. Sayang, sayang. Halo? Ya maaf. Saya sendiri. Kenapa? Oh ya. Ya nanti kita ketemu di luar saja ya. Terima kasih. Kamu kemana sih gak diangkat-angkat? Maaf ya nunggunya lama. Oh, enggak kok. Sorry ya kalau dadakan. Nggak kenapa-napa. Kebetulan saya juga nggak kemana-mana. Kita jalan. Jalan kaki maksud kamu? Rumah susun saya nggak jauh dari sini. Oh. Calon suaminya mana? Calon suami saya, dia nggak bisa ikut. Tapi nggak apa-apa kok. Biar saya sendiri aja urusin. Oh. Ya, mari. Kok saya merinding ya di sini? Di lantai ini memang sepi. Katanya penghuninya cuma 4 kamar doang. Di lantai saya juga, saya cuma kenal sama satu orang. Tinggal di kamar 717. Kamu sendirian tinggal di sini? Ya, saya tinggal di sini sendiri. Pelarian. Maksudnya? Pacar saya baru saja pergi. Oh, meninggal maksud kamu? Bunuh diri. Maaf ya, saya turut berduka cita.
Saya nggak tahu kenapa saya masih cinta sama dia. Semua ini harusnya nggak kejadian. Kalau nggak orang tuanya memaksakan dia untuk menikah dengan orang lain. Semoga kamu bisa melewati trauma itu ya. Udah, kenapa bau banget di sini? Itu pasti bau dari kamar Mara. Marah. Siapa marah? Dia yang tinggal depan kamar saya. Ini kamar. Bau banget. Mara? Mara? Mara, lu ngapain sih? Aku tuh gak kuat banget sama baunya. Oh, dari tikus kau di dalam sini. Aku tuh semalam gak bisa tidur sama kebauan. Aku penasaran, aku harus buka ini semua. Yaudah, Mak, mendingan kita buka lagi ya. Ya, sekarang kita keluar dulu, ini bau banget. Enggak, aku penasaran. Ya, Mak, ini bau banget. Enggak. Ini gak mungkin. Ini gak mungkin.
Pintu kamar Mbak Samara itu selalu terkunci sejak kami kehilangan kabar kita. Sebelum saya tinggal di depan kamar Samara, Pak. Betul itu, betul. Sebelum masih kita tinggal di sini, Mbak Samara itu selalu mampir ke meja saya. Dia itu selalu menanyain surat-surat yang dikirim dari kampungnya. Atau sekedar ngasih makanan ke saya. Tapi beberapa hari belakangan ini, saya nggak pernah lihat lagi. Bahkan saya pernah mengetuk pintu kamarnya. Nggak ada yang keluar. Saya barusan ketemu sama dia loh, Pak. Tinggal saya juga. Gue justru kebalikannya. Lagi setelah pacar gue bunuh diri. Kalau masalah itu saya walau alam ya. Tapi kenapa cuma Mas Yuda ya yang ditemuin sama arwahnya Mbak Samara? Pak, Bapak sendiri inget gak terakhir kali ketemu sama Samara gimana? Dia itu sama dia nih, sama dia datangnya. Kalau nggak salah ini pernah datang sama Mbak juga kan? Iya, Pak. Dia ini memang calon suami saya. Kalau bukan karena kejadian ini, saya tuh nggak tahu loh kalau Mbak Samara udah meninggal. Aduh, udah gitu, terus mayatnya ditemukan di kulkas lagi. Mohon maaf, Bapak Ibu, ikut saya ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Yang spesial buat wanita yang sangat spesial. Hadiah? Tapi kan ulang tahun aku masih lama, sayang. Ya, buat aku mau ulang tahun, mau Valentine, setiap hari kok sedang kamu. Kamu tuh romantis banget ya. Baru. Jadi tiap kali kamu dengar musik itu, kamu ingat kalau aku sayang kamu. Tapi kamu makin kangen sama aku. Makasih ya, sayang. Aku suka banget musik boxnya. Dan aku pasti akan selalu kangen terus sama kamu. Karena aku itu gak bisa hidup tanpa kamu. Janji ya, kamu gak akan pernah ninggalin aku. Dan kamu juga janji ya kalau kamu bakal nikahin aku.
Aku nggak mau mikir hal itu dulu. Aku mau fokus di pekerjaan aku. Aku harus punya karir luar biasa. Buat kamu juga. Ngerti kan? Iya, aku ngerti kok. Makasih ya. Kamu udah hadir dalam hidup aku. Mendingan kamu lupain semuanya deh. Lupakan semua yang pernah terjadi. Kita nggak akan pernah bahagia. Lupain aku ya. Tapi aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Kamu boleh nikahin Adi. Tapi habis itu kamu juga harus nikahin aku secara sah. Kamu tuh gila. Kamu harus nikahin aku, Terry. Aku hamil anak kamu. Apa? Kamu hamil anak aku? Hah? Hamil anak aku? Nggak mungkin. Belum tentu itu anak aku. Hah? Kamu kan murahan. Ya udah, kalau itu memang anak aku, gugurin aja ya. Sebutin biayanya. Aku bayar. Oke? Marah? Marah? Kamu lihat tuh. Nggak ada yang akan tenang hidupnya. Oh ya? Apa? Mati kamu!
hard in the motherfucking paint, nigga. 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 Hard in the motherfucking paint, nigga.
Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga.
Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga.
motherfucking paint, nigga. Hard in the 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 motherfucking paint, nigga.
the motherfucking paint, nigga. Hard in 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 the motherfucking paint, nigga.
Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga. Hard in the motherfucking paint, nigga.